Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang begitu besar, tidak pernah Allah hentikan sekejap saja dalam hidup kita, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Juga tidak lupa nikmat lain yang begitu banyak, nikmat sehat, waktu, rizki, ilmu dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya terus dikaruniakan rasa bersyukur. Juga Allah berikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada keluarganya, pada para sahabat, pada tabiin, tabiin sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang baik ini, di bulan yang haram ini, di bulan yang dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab, kalau saya tidak salah malam ini insya Allah Pak adalah tanggal 22 ya. 23 ya. 23 Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan Rajab sampai dengan nanti di penghujungnya hingga bulan Sya'ban dan bulan Ramadan dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih pada guru saya, guru kita semua, Ustadz Dedi Haryadi yang telah kembali hadir bersama kami di Masjid Ashifa, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran secara online. Hatur nuhun Ustaz, syukran jazakallah khairan kasiran, ahsanal jazaa fi dunya wal akhirah. Dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar juga pada para jamaah sekalian yang terus istiqomah hadir dalam kegiatan kajian online Masjid Ashifa, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Semoga kegiatan kita senantiasa menjadi kegiatan yang dicintai Allah, diridhoi Allah, dan senantiasa terus ilmu kita bertambah yang semoga Allah mudahkan untuk kita konversi menjadi amal soleh yang kelak akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita juga perlu Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama tidak lupa kita niatkan lillahi ta'ala apapun yang kita lakukan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memudahkan amal ibadah kita dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, mungkin tema yang familiar, seperti biasa, di bulan-bulan tertentu, di momen-momen tertentu, kita senantiasa membuat sebuah tema kajian yang relevan dengan momen tersebut. Dan insya Allah kajian Isra Mi'raj ini bukan kajian yang pertama ya untuk kita simak, untuk kita tadaburi, namun senantiasa tentu kadang keimanan kita itu kan kadang naik turun ya. Kadang juga kita membutuhkan sebuah charging lagi berupa motivasi dan inspirasi dari guru-guru kita untuk menguatkan, untuk memberikan inspirasi yang baik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan di penghujung bulan Rajab ini, kita masuk penghujung bulan Rajab, kita tahu bahwa ada salah satu mukjizat Nabi yang luar biasa yang oleh-olehnya kita rasakan sampai dengan saat ini, yaitu sholat 5 waktu. Bagaimana itu prosesnya dan sebesar apa, seluar biasa apa perjalanan yang dilakukan Rasulullah SAW yang kita cintai, dan apa hikmah terbesar yang dapat kita petik dalam mukjizat Rasulullah SAW tersebut dalam peristiwa Isra wa Mi'raj. Dan semoga kegiatan kajian pada malam hari ini yang akan dibimbing oleh guru kita, Ustaz Dedi, senantiasa memberikan sebuah kekuatan, sebuah motivasi, sebuah inspirasi yang luar biasa, terutama untuk meningkatkan keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga semakin cinta kita pada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tentunya semoga sholat kita semakin khusyuk, ibadah kita juga semakin termotivasi untuk lebih semangat lagi, terutama dalam menyongsong bulan agung yang beberapa saat lagi, beberapa hitungan hari kita sambut, yaitu bulan Ramadan. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada guru kita Ustaz Dedi Haryadi LC, Isra Mi'raj, perjalanan spiritual yang menguatkan iman. Waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustaz.
Baik, syukran Ustaz Adri. Mohon izin Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jazakumullah khair Ustaz Adri yang memandu di pertemuan Asyifa Unpad di malam hari ini, sehat berkah selalu. Juga yang teramat kita ta'zimi Al-Kiram Al-Afadil, para guru kita semua, hadir Prof. Azali. Semoga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan, juga guru-guru kita semua yang lain. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di malam hari ini untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga bersama Asyifa Unpad. Semoga Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita di bulan yang teramat Allah agungkan ini, yaitu bulan Rajab, di mana di surah At-Taubah ayat 36, bulan Rajab merupakan arba'atun hurum, merupakan 4 bulan yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibnu Abbas, bukti dan tanda diagungkannya bulan Rajab ini yang Allah sampaikan di At-Taubah 36 adalah seluruh dan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu Allah lipat gandakan pahalanya. Maka semoga pertemuan iman kita di malam hari ini pun bukan pertemuan iman biasa, Sadadri ya, karena kita berhimpun iman di bulan yang sangat luar biasa. Semoga Allah memberikan kepada kita pun pahala yang sangat luar biasa, insya Allah. Baik, Ibu dan Bapak, yang akan kita bahas di pertemuan hari ini adalah sebuah peristiwa khariqul adah. Ya. Sebuah peristiwa khariqul adah. Khariqul adah itu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang di luar dari kelumrahan, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya terjadi sekali dalam sejarah manusia. Bahkan peristiwa ini Pak Ustadz Adri tidak bisa di maksudnya tidak bisa dinapaktilasi oleh siapapun. Peristiwa hijrah Nabi adalah peristiwa yang sangat luar biasa, tetapi bisa dinapaktilasi, ya kan? Apalagi sekarang Saudi membuat program namanya destinasi hijrah Nabi itu. Jadi sekarang di kaki bukit Gua Sur atau Gunung Sur itu dibikin sebuah ma'rad, sebuah peristiwa hijrah Nabi, nanti akan dibawa oleh oleh program ini, kita menapaktilasi inci demi inci, tapak demi tapak ya, destinasi demi destinasi yang Nabi lalui selama hijrah dari bulan Safar dari bulan Safar ke bulan Rabiul Awal ya. 10 hari itu. Sekarang sudah ada program di Saudi. Itu bisa jalan kaki, bisa naik unta, juga bisa berkendaraan itu. Ini peristiwa yang sangat luar biasa, tetapi bisa kita napaktilasi. Namun peristiwa yang akan kita bahas malam hari ini, itu peristiwa yang tak mungkin bisa dilakukan oleh yang lain selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pun bukti kemujizatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Bapak Ibu silakan cari sebuah travel ya yang memperjalankan kita dari Haram ke Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis langsung ke Sidratul Muntaha itu. Tetapi dengan syarat hanya fatrah minal lail, hanya sedikit dari satu malam, bukan sepenuh malam itu. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Ini peristiwa khariqul adah, peristiwa yang terjadi sekali dalam sejarah manusia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian,
terjadinya itu 1 tahun sebelum hijrah Nabi atau 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Berarti sekitar tahun ke-11 Hijriah atau tahun ke-12 Hijriah, bukan maaf, tahun ke-11 kenabian atau tahun ke-12 kenabian. Karena di tahun ke-13 kenabian, Bapak Ibu sekalian, Nabi hijrahkan dari Mekah ke Madinah. Ini pendapat para ulama tentang peristiwa yang sangat luar biasa ini, yang tidak bisa kita percayai kecuali dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita detailkan Bapak Ibu sekalian. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu sekalian itu terjadi 1 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah Nabi. Berarti tahun ke-11 atau tahun ke-12 kenabian. Nah, terkait dengan bulannya, Ustaz Adri, ini berbagai ulama sangat ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan bulan Syawal, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Rajab, Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun Imam An-Nawawi rahimahullah itu menguatkan dengan pendapatnya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Walaupun tanggalnya pun Ustaz Adri itu masih ikhtilaf di kalangan para ulama. Tahunnya masih ikhtilaf, bulannya pun masih ikhtilaf, dan tanggalnya pun masih ikhtilaf itu. Karena semua ikhtilaf yang disampaikan para ulama itu berdasarkan dengan data-data hujah ilmiah ya. Ada yang mengatakan bulan Syawal, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada juga yang mengatakan bulan Rajab. Ya, walaupun sekali lagi dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah terjadinya di bulan Rajab, tapi tanggalnya memang ini masih ikhtilaf para ulama. Oleh karena itu kita tidak fokus ya ke tanggal kapan terjadinya Isra Mi'raj itu, tetapi hari ini Sadadi kita akan bedah ya pelajaran terbesar apa yang bisa kita petik dari peristiwa perjalanan ini untuk terus menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama Bapak Ibu yang saya sampaikan dari peristiwa ini adalah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj ini diperjalankan Nabi ya. Isra itu dari Haram ke Baitul Maqdis, Mi'raj itu dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha Bapak Ibu ya. Perjalanan ini Bapak Ibu sekalian oleh ulama disebut dengan tarfiyah minallah ila rasulihi ba'da amul husni. Jadi yang pertama akan kita sampaikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tarfiyah Bapak Ibu. Minallah ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba'da amul huzni itu. Jadi Isra Mi'raj ini adalah Bapak Ibu tarfiyah, hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah rentetan peristiwa yang sangat menyakitkan dalam kehidupan Rasulullah ketika berdakwah di Mekah. Karena peristiwa ini, Ustaz Adri, Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj ini, itu dilatar belakangi rentetan peristiwa yang sangat membuat hati Rasulullah itu sangat berduka sekali. Ya. Pertama adalah pembaikotan selama 3 tahun lebih. Ya, pembaikotan selama 3 tahun lebih oleh seluruh kabilah Quraisy ya, terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika itu. Ya. Nanti kita akan bahas cerita tentang pembaikotan ini Bapak Ibu sekalian ya, yang menghabiskan semua kekayaan Khadijah radhiyallahu anha. Makanya ketika ditanya kapan Bapak Ibu habisnya harta Khadijah itu, ketika membiayai Rasulullah dan para sahabat yang dibaikot selama 3 tahun lebih oleh kabilah Quraisy ketika itu. Sampai Khadijah ini Bapak Ibu kurus kering, ba'da pembaikot itu jatuh sakit, kemudian akhirnya Khadijah itu meninggal. Ini rata peristiwanya Bapak Ibu. Peristiwa pembaikotan selama 3 tahun lebih, kemudian dilengkapi dengan wafatnya istri tercinta Khadijah dan wafatnya paman tercinta bernama Abu Thalib. Bapak Ibu sekalian ya. Sampai begini Bapak Ibu sekalian peristiwanya itu. Maka disebut dengan Amul Huzni, tahun yang penuh duka cita bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian untuk membangun sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Pertama peristiwa tentang pembaikotan,
Kedua, peristiwa Amul Huzni, wafatnya istri tercinta dan paman tercinta Abu Thalib. Yang dua orang ini itu pelindung dakwah Rasul ketika di Mekah. Abu Thalib melindungi dari eksternal, sementara Khadijah itu melindungi dari internal. Dan dua-duanya ketika sangat dibutuhkan oleh Nabi, Allah wafatkan keduanya. Coba Bapak Ibu kita gambarkan bagaimana perasaan Nabi ketika itu. Kemudian setelah itu Nabi terus melakukan ekspansi dakwah, Bapak Ibu sekalian. Ketika selesai pembaikotan itu, Nabi merasa ini kayaknya Mekah bukan tempat yang kondusif untuk menebar benih-benih keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kesimpulan Nabi setelah peristiwa pembaikotan oleh kafir Quraisy ketika itu. Nabi berpikir Mekah sudah tidak kondusif untuk menjadi tempat penanaman benih-benih keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Bapak Ibu sekalian pergi ke Thaif, ya. Pergi ke Thaif, kemudian perjalanan 4 hari dan berdakwah 11 hari. Tetapi apa yang terjadi Ustaz Adri? Ketika itu Nabi bukan disambut dengan hangat oleh penduduk sakit, tetapi Nabi dilempari dan akan dibunuh. Coba rentetan ini membuat Nabi itu sangat berduka sekali, ya. Peristiwa pembaikotan, peristiwa wafatnya istri dan pamannya, peristiwa dihina oleh orang-orang Thaif ketika berdakwah ke sana selama 11 hari. Karena ketika Rasulullah SAW kehilangan Abu Thalib dan istrinya Khadijah, itu orang-orang kafir Quraisy makin berani Bapak Ibu untuk menghina, mencaci, merendahkan Rasulullah SAW sampai teman-temannya Abu Jahal itu, ya Bapak Ibu, Walid bin Mughirah dan lain sebagainya, itu menabur debu di wajah Rasulullah, Bapak Ibu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Mereka saking sangat setelah Abu Thalib wafat, itu saking sangat, bahasanya apa Ustaz Dadri, ya? Sudah sangat menghina Rasulullah menjadi-jadi Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai ketika Fatimah itu membersihkan wajah Rasulullah Bapak Ibu, ya, dari debu-debu itu sampai menangis sekali. Makanya Fatimah ketika Khadijah meninggal, beliau disebut dengan Ummu Abiha. Ummu Abiha itu Bapak Ibu sekalian adalah ibu bagi bapaknya. Dan itu salah satu nama bagi Fatimah binti Muhammad, Ummu Abiha. Ibu bagi bapaknya. Kira-kira paham nggak Ustaz Adri? Ibu bagi bapaknya. Dan para ulama itu kalau berkisah tentang Fatimah radhiyallahu anha selalu menggunakan istilah ini. Qissatu Ummi Abiha. Qissatu Ummi Abiha. Ya, Fatimah itu tidak digelari dengan Az-Zahra, ya, sebagaimana yang sering kita dengar, ya, Fatimahuz Zahra kan begitu. Tetapi Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Maksudnya Fatimah itu sebagai putri, tetapi berperan juga sebagai istri bagi Rasulullah. Setelah Khadijah itu wafat, beliau tidak pernah kehilangan Rasulullah SAW. Senantiasa didampingi oleh Fatimah, diurusi semua kebutuhan Rasulullah SAW pasca Khadijah itu meninggal. Dan baru Fatimah itu keluar dari rumah Rasulullah SAW di Madinah setelah Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu an. Baru Fatimah itu keluar mau berpisah dengan Nabi, kemudian memikirkan untuk membangun rumah tangga yang ketika itu dengan Ali bin Abi Thalib. Maka Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, gelar apa yang paling melekat dengan putri Rasulullah bernama Fatimah radhiyallahu anha? Maka yang paling populer adalah Ummu Abiha, ibu bagi bapaknya. Ya, karena beliau menggantikan posisi Khadijah di Mekah sebelum Rasulullah hijrah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca Khadijah itu meninggal. Nah, Bapak Ibu, inilah rentetan peristiwa yang membuat Rasulullah itu berduka, ya, ketika berdakwah di kota Mekah. 3, 1 pembaikotan, 2 kewafatan Khadijah dan pamannya Abu Thalib, dan yang ketiga penghinaan orang-orang sakib Bapak Ibu, ya, orang-orang Thaif dengan melempari Nabi Bapak Ibu sekalian sampai Nabi berdarah-darah, ya, selama 10 hari berdakwah di kota Thaif dan mencari suaka politik.
Karena ketika di Mekah pasca Abu Thalib itu wafat, orang-orang Quraisy makin mena-mena, makin menjadi-jadi untuk menyakiti Rasulullah, maka Rasul butuh perlindungan politik. Pergi ke Taif sekaligus berdakwah. Tapi di sana Ustadz Adi dikejar-kejar. Dan akhirnya Nabi kembali ke Mekah. Makanya setelah itu Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang Nabi sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya sangat indah sekali. Nah, ini Bapak Ibu. Allahumma ilaika ashku du'fa quwati, ya. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbil mustada'afina wa anta rabbi. Ya Allah, kepadamu aku adukan segala kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Setelah Nabi mendapatkan rentetan peristiwa ini, Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Bapak Ibu sekalian hibur kesedihan Nabi itu dengan traveling yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Itu ya latar belakangnya itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kita mendapatkan pelajaran terindah dari Al-Qur'an, Ustadz Adri. Ya, hiburan-hiburan, punten, kesedihan-kesedihan bagi orang-orang beriman yang dibingkai dengan kesabaran dan semakin menguatkan kebergantungan kepada Allah, itu pasti Allah ganti dengan sebuah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, Allah tidak pernah membiarkan hambanya larut dalam kesedihan yang tidak diganti dengan sebuah kebahagiaan. Bahkan Bapak Ibu, hiburan Allah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bisa diikuti oleh yang lain. Kalau perjalanan dari Mekah ke Aqsa mungkin banyak travel ya, Sedadri. Tapi di kota Bandung kita belum bisa menemukan travel yang bisa membawa kita ke Sidratul Muntaha itu. Gitu. Kita lihat Bapak Ibu peristiwa Musa alaihissalam, ya, diawali dengan dihanyutkan di sungai, Bapak Ibu sekalian, ya, berakhir dengan Bapak Ibu sekalian bisa menggulingkan kekuasaan, dan di sana Nabi Musa mengatakan apa Bapak Ibu? Inna ma'iya robbi sayahdini. Sesungguhnya Allah bersamaku dan akan pernah memberikan petunjuk kepadaku. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dalam kobaran api oleh Namrus, mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah sebagai pelindungku. Ketika Nabi Yunus, Bapak Ibu sekalian, itu dimakan oleh ikan, dibawa ke tengah lautan, dibenamkan ke dalam lautan, Nabi Yunus mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Betul-betul Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada kita setelah adanya kesedihan yang diperkuat dengan kebergantungan kita kepada Allah dalam doa-doa terbaik kita, pasti setelah itu ada hiburan dari Allah kepada kita. Itulah yang disebut dengan innamal usri yusran. Maka tidak ada cerita kesedihan yang semakin diperkuat dengan kesabaran, kecuali pasti berganti dengan hiburan-hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj ini. Allah tidak membiarkan Nabi larut dalam kesedihan. Allah tidak membiarkan Nabi larut dalam duka yang begitu memerih dalam perasaannya ketika menghadapi rentetan peristiwa yang sangat menyakitkan itu. Maka Allah berikan hiburan yang terbaik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Ibu dan Bapak latar belakang peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi 1 tahun atau 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu ya. Baik, mari Bapak Ibu kita lihat dalam perspektif keimanan. Mari kita lihat apa yang bisa kita ambil pelajaran terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj ini berdasarkan catatan Allah di surat Al-Isra ayat 1. Pertama Bapak Ibu, peristiwa tentang Isra Mi'raj itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di ayat 1, diawali dengan kata Subhana. Bapak Ibu silakan cek bagaimana pendapat Said Qutb ya, rahimahullah, dalam kitab Fi Dilalil Quran ya, ketika Allah berbicara di dalam Al-Quran dimulai dengan kata Subhana. Jadi Bapak Ibu, subhanallah, subhanalladzi itu adalah bentuk ta'azub
ya, kita kepada Allah atas sebuah kreasi yang tak mungkin ada yang bisa melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kekaguman, bentuk ketakjuban kita kepada Allah atas kreasi-kreasi indah Allah dalam kehidupan ini yang tak mungkin bisa ditiru dan dilakukan oleh selain Allah, Sadadri. Itu kalimat Sayyid Qutb ketika menjelaskan kenapa Isra Mi'raj itu diawali dengan kata subhana. Karena ini mutlak kreasi Allah, mutlak kebesaran Allah yang tak mungkin bisa dilakukan oleh yang lain selain Allah. Maka sebelum Allah berbicara masalah perjalanan Isra Mi'raj, Allah menggunakan kalimat subhanalladzi, ya. Sebuah ketakjuban yang harus kita miliki atas sebuah kreasi Allah di alam semesta ini yang tak mungkin bisa kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa ini menjadi sebuah ketakjuban yang kita harus mengatakan subhanallah? Karena peristiwa ini khariqul adah. Hanya iman yang bisa meyakininya. Hanya iman yang bisa mempercayainya. Karena kalau kita betul-betul berdasarkan logika Bapak Ibu, ini akan sulit. Pertama Bapak Ibu sekalian. Kata Anas bin Malik, Bapak Ibu, kata Anas bin Malik, peristiwa Nabi melaksanakan Isra Mi'raj itu adalah hisian wa jasadan. Jadi kalau bahasa kita ruh dan fisiknya begitu. Ini pertama ya pendapat dari Anas bin Malik. Jadi Nabi itu Bapak Ibu sekalian melakukan perjalanan ini ya, itu fisiknya dan ruhnya, tidak hanya ruhnya saja. Apa dalilnya bahwa Rasulullah itu Bapak Ibu dengan fisiknya saja Bapak Ibu? Karena ketika Rasulullah sampai ke Baitul Maqdis, Rasulullah bertemu dengan rombongan pedagang dan meminta minum air gitu. Ya. Ini salah satu bukti bahwa Rasulullah itu dengan fisiknya Isra Mi'raj itu. Yang kedua, itu memakai kendaraan. Mari kita lihat Bapak Ibu, ini logika, ini cara berpikir iman kita. Kendaraannya itu berupa binatang. Ya. Berupa binatang. Yang binatang ini Bapak Ibu sekalian, itu dijelaskan ya, dia lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai itu. Tengah-tengah itu. Yang dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebut dengan buruk. Gitu ya. Memakai kendaraan Bapak Ibu. Kendaraannya adalah buruk. Dijelaskan buruk ini hewan yang dijelaskan tanda-tandanya. Dia lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Tengah-tengah di antara itu. Yang dalam hadis yang panjang itu Bapak Ibu ketika Nabi menaikinya, si kuda ini Bapak Ibu sekalian, si buruk ini kayak kikuk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kikuk itu dalam arti kayak dia itu seakan-akan membawa sesuatu yang besar. Kata Jibril kepada buruk ini, apakah kamu tidak malu bahwa yang menunggangimu itu adalah manusia yang sangat agung, yang tidak pernah ada keagungan dia sebelumnya yang menaiki kamu begitu. Itu kata Jibril kepada buruk ini. Kemudian Bapak Ibu buruk ini kemudian mau ditunggangi oleh Rasulullah sampai dia berkeringat dalam hadis itu ya, buruk itu. Sampai berkeringat. Setelah kalimat Jibril ya bahwa kamu tidak pernah ada yang menunggangi kamu sebelumnya. Berarti buruk ini pernah ditunggangi oleh yang lain tetapi tidak dijelaskan siapa saja. Tidak pernah ada yang menunggangi kamu sebelumnya melebihi keagungan manusia ini. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya kikuk merasa tidak ini, jadi berkeringat buruk itu ya. Kemudian Jibril memegang buruk itu dan Nabi naik Bapak Ibu sekalian. Mari lihat hadisnya itu. Ketika buruk ini berjalan, itu dijelaskan oleh Nabi, itu secepat mata memandang itu. Secepat mata memandang. Makanya peristiwa ini nanti Bapak Ibu menjadi olok-olok orang kafir Quraisy. Coba Bapak Ibu sekalian kita bayangkan ya. Dari Mekah ke Madinah, dari Masjidil Haram ke
Aqsa, Bapak Ibu sekalian, itu kalau pakai kendaraan jalan kaki itu 40 hari. Kalau kita menggunakan kuda itu mungkin 1 bulan itu. Baru bisa kembali ke haram. Ini peristiwa ini terjadi fatrah minal lail. Sedikit dari malam, bayangkan Bapak. Sebelum subuh Nabi sudah kembali lagi itu. Padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu. Dan Nabi kata Ummu Hani, Nabi kembali ya ke Mekah sebelum sholat subuh. Jangankan Bapak Ibu ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7. Dari Mekah ke Madinah saja, dalam kacamata orang kafir Quraisy, itu 40 hari itu, Ustaz Adri. Karena kan ketika itu belum ada kendaraan seperti kapal ya. Jadi pemahaman orang kafir Quraisy itu yang paling cepat adalah kuda gitu. 40 hari itu. Makanya ketika Nabi menceritakan itu kata Ummu Hani, orang kafir Quraisy itu, oh ini orang sudah gila gitu. Ini Rasulullah itu sudah gila Bapak Ibu sekalian. Karena di luar logika mereka, bagaimana caranya dalam sedikit malam Rasulullah bisa berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem, dari sana ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali ke Mekah. Sebelum subuh sudah sampai lagi itu. Dan dengan fisiknya. Makanya Bapak Ibu, kita bayangkan Ustadz Adri. Kan ketika itu ada 3 orang di kafir Quraisy ini ya, yang ditugasi untuk membunuh karakter Nabi. 3 orang, Walid bin Mughirah dan of the gang gitu ya. Biasalah, mereka itu punya buzzer ya. Untuk membunuh karakter Nabi. 3 orang ini khusus Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya Muhammad itu terbunuh karakternya? Mereka kan cari cara, karena susah mencari celah Nabi itu untuk dijatuhkan secara karakter. Sehingga Al-Quran cuma menyebutkan 3 saja. Nabi itu pertama kahin, kedua majnun, ketiga sahir. Nabi itu dukun, orang gila, dan tukang sihir. Cuma itu yang mereka ketemu. Karena mereka tidak bisa menjatuhkan Nabi secara karakter. Bapak Ibu sekalian. Nabi itu sangat sempurna akhlaknya, sehingga sulit dijatuhkan. Makanya 3 orang ini kan buzzer itu, gimana caranya menjatuhkan Muhammad itu. Karena kita tidak menemukan dia ada celah-celah untuk dijatuhkan. Makanya mereka bilang, wah Muhammad itu gila. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu adalah dukun gitu. 3 kalimat ini Ustaz Adri menunjukkan mereka tidak punya alasan menjatuhkan Nabi. Gitu. Udahlah Muhammad itu gila lah begitu ya. Coba kira-kira kalau ada orang yang ditugasi untuk menjatuhkan karakter kita, kira-kira banyak nggak mereka menemukan data, Ustaz? Ya kan? Benar, Ustaz. Pasti mudah kan? Mereka mempelajari tentang Rasulullah karena ditugasi 3 orang ini untuk membunuh karakter Nabi, mencela akhlak dan sebagainya. Nggak ketemu itu. Karena Rasulullah itu sebelum berdakwah di usia 40 tahun sudah membangun keindahan akhlak yang sangat terkenal di Jazirah Arab. Satu-satunya yang disebut dengan Al-Amin, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan itu. Coba kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Ini lucu. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi, tapi menitipkan barangnya ke Nabi. Karena ketika itu tidak ada yang bisa dipercaya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi hijrah, itu Nabi itu kembalikan dulu titipan-titipan orang-orang Quraisy. Kebayang nggak? Dimusuhi, dihalangi dakwahnya, tetapi dititipi barang berharga. Betapa indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak menemukan cara, Bapak Ibu, bagaimana cara menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika datang peristiwa Isra Mi'raj ini, kata Ummu Hani, ya Rasulullah, jangan kau ceritakan kepada orang-orang Quraisy, mereka tidak akan percaya. Tetapi Rasulullah ingin menceritakan kisah itu Bapak Ibu sekalian kepada orang-orang kafir Quraisy, Pak. Maka ketika Nabi menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj, orang ini disampaikan dalam banyak hadis, Bapak Ibu sekalian, kata Anas bin Malik, ada orang yang keprok, Ustaz Adri. Ada orang yang sampai pegang kepala. Ini Muhammad sudah gila. Gitu. Mereka menemukan alasan untuk menjatuhkan Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Siapa yang paling bersemangat? Abu Lahab.
Sampai Abu Lahab itu naik ke Jabal Kubesh. Jabal Kubesh ini Bapak Ibu adalah sebuah gunung yang ada di dekat Masjidil Haram yang sekarang menjadi istana kerajaan. Jabal Kubesh ini ketika masa zaman jahiliyah dipakai oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk menginformasikan hal-hal yang sangat penting bagi Jazirah Arab. Itu biasanya di Jabal Kubesh itu. Itu apa sekalian? Dan sekarang Jabal Kubes itu menjadi istana raja ya. Kan Haram itu dikelilingi oleh 5 gunung Bapak Ibu. Di sana ada Jabal Ka'bah, di sini ada Jabal Umar yang sekarang sudah menjadi hotel-hotel berbintang 5. Kemudian ada Jabal Kubes yang sekarang menjadi istana raja, juga ada Jabal Kuda dan Hondamah yang menjadi tujuan destinasi favorit orang-orang Indonesia. Namanya Jabal Hondamah itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke sana ya, untuk foto-foto sampai maghrib gitu ya. Itu namanya Jabal Khondamah. Nah, Abu Lahab ini naik ke Jabal Kubes, menginformasikan, ayo kumpul ke sini gitu ya. Muhammad itu bercerita bahwa dia sudah Isra Mi'raj. Bapak Ibu bayangkan, ketika itu banyak yang murtad lagi, Ustaz. Banyak yang keluar dari Islam ketika mendengarkan cerita tentang Rasul hijrah Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak masuk logika gitu ya. Bagaimana perjalanan dari Mekah ke Madinah itu bisa ditempuh hanya beberapa saniyah, beberapa detik Bapak Ibu bahkan dalam hadis itu. Dalam kacamata orang Arab, nggak mungkin kurang dari 40 hari. Karena mereka berpikir ketika itu belum memikirkan tentang F-16 pesawat ya. Tercepat ketika itu adalah kuda. Perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis pakai kuda itu cuma 40 hari atau 30 hari paling cepat. Jalan 40 hari. Ini hanya setengah malam. Muhammad tuh gila. Mereka Bapak Ibu ingin meyakinkan ini datang kepada Abu Bakar Siddiq. Datang ke Abu Bakar Siddiq sekalian. Ya, mereka ingin memengaruhi Abu Bakar Siddiq karena kalau Abu Bakar Siddiq terpengaruhi, maka akan banyak umat Islam yang akan murtad lagi itu. Datang kepada Abu Bakar Siddiq, kamu percaya nggak Muhammad tuh begini-begini Isra Mi'raj? Tapi apa kata Abu Bakar dengan santai? Aku percaya. Di luar dugaan orang-orang Quraisy. Mereka berharap Abu Bakar itu mengingkari tentang hijrahnya Isra Mi'rajnya Rasul. Ketika Abu Bakar mengingkari, akan menjadi sumber untuk memurtadkan kembali orang-orang Quraisy ketika itu yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, Abu Bakar mengatakan aku percaya. Jangankan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mendapatkan wahyu saja kata Abu Bakar, aku percaya, apalagi sekedar Isra Mi'raj. Maka sejak itu Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, Bapak Ibu sekalian. Ya. As-Siddiq ini adalah gelar Abu Bakar ketika mempercayai tentang kisah Isra Mi'raj yang didustakan oleh hampir semua jazirah Arab. Bahkan banyak para sahabat ketika itu yang murtad lagi dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Nggak percaya mereka tuh Bapak Ibu. Apalagi ke Sidratul Muntaha ya, ke langit ketujuh itu dalam beberapa sepenggal malam itu. Mereka sangat tidak mempercayai ini Bapak Ibu sekalian. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ya. Peristiwa ini menjadi sebuah hal yang sangat menggembirakan orang-orang kafir Quraisy untuk mendapatkan penjelasan bahwa Muhammad sudah gila. Ya, Muhammad itu sudah gila ya. Banyak ulama-ulama kita Bapak Ibu yang mencoba untuk merasionalisasikan tentang peristiwa ini ya. Tetapi kesimpulan dari Imam An-Nawawi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Al-Qurtubi, Bapak Ibu dan lain sebagainya, maka peristiwa ini hanya bisa kita percayai lewat keimanan. Karena secara rasional itu bagaimana dikalkulasikan, diteorikan hukum fisika, hukum matematik dan lain sebagainya tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka Bapak Ibu lihat ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Itu tsaniyah, beberapa detik saja. Kemudian Nabi ketika itu Bapak mengikat buruknya itu di sebuah tempat nabi-nabi yang lain pun mengikatnya di sana itu.
yaitu di Baitul Maqdis itu, Pak. Dan setelah itu Bapak Ibu sekalian, Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bersama Jibril dan Buraq itu ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, ke langit kedua bertemu dengan Isa dan Ishak, ke langit ketiga bertemu dengan Yusuf alaihissalam, ke langit keempat bertemu dengan Musa alaihissalam, dan ke langit seterusnya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu diceritakan. Saya tidak akan cerita malam ini karena terlalu luas Bapak Ibu ya. Sampai Nabi pun diperlihatkan neraka dan surga, dan ibu dan bapak sekalian pulang dari Isra Mi'raj itu setelah menembus langit ketujuh bertemu dengan para nabi ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh para malaikat Allah. Mereka menyambut Rasulullah di setiap langit itu dengan penuh kebahagiaan. Para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi sempat diskusi kan dengan Nabi Adam, disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Ishak di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan ketika Yusuf itu syatratul jamal, setengah ketampan itu ada di Yusuf. Nah itu Nabi sampaikan itu ya, setengah ketampan itu ada di Yusuf. Setengah lagi ada di siapa, Bapak Ibu? Saya tidak percaya di bapak-bapak di sini ya begitu. Itu ya. Tapi jangan ditanya siapa yang paling tampan, Rasulullah atau Nabi Yusuf, Bapak Ibu. Ini bukan hal yang nggak usah lah, itu nggak penting Bapak Ibu ya. Sampai Nabi itu bertemu malaikat Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur, ya, tempat tawafnya penduduk langit itu. Kalau di penduduk bumi, tempat tawafnya adalah di Ka'bah. Kalau penduduk langit itu di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim bersandar Bapak Ibu sekalian di sana, bertemu Rasulullah SAW. Ceritanya nanti Bapak Ibu panjang, sampai Nabi itu pertama diberikan hadiah oleh Allah melaksanakan sholat itu 50 waktu. Ya, itu 50 waktu. Tapi Nabi Musa alaihissalam dan lain sebagainya itu menyuruh Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhir dari dispensasi ya itu adalah 5 waktu. Baik, ini ceritanya panjang ya, saya potong-potong saja Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu kisah yang tak mungkin bisa kita yakini hanya berdasarkan logika saja. Ini betul-betul harus berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi Bapak dan Ibu, mari kita lihat Ustadz Adri. Ini menarik ya. Pertama kata para ulama, ketika kita mendapatkan informasi tentang kisah sebuah keimanan, percaya aja dulu. Ya. Nanti pengetahuan Bapak Ibu sains akan membuktikan semuanya itu. Dan sekarang Bapak Ibu banyak kan yang dikebuktikan kan. Kenapa perempuan ketika masa idahnya harus 3 kali haid? Kenapa babi itu diharamkan Bapak Ibu sekalian? Itu waktu itu kan orang nggak percaya kan. Kenapa babi diharamkan begitu ya 15 abad yang lalu. Tetapi Allah menyuruh kita imani saja dulu. Dan ternyata ilmu pengetahuan membuktikan kenapa Allah sampai mengharamkan ini, kenapa Allah sampai mewajibkan itu, dan lain sebagainya. Maka ilmu pengetahuan itu akan mendukung semua kebenaran wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala itu. Bapak Ibu, kalau ada yang tidak percaya wajar. Orang-orang kafir itu nyengserikan Ibu dan Bapak dengan ceritanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu. Bahkan itu menjadi sebuah jalan bagi Abu Lahab untuk Bapak Ibu sekalian, satu, menjatuhkan karakter Nabi Muhammad dan mengembalikan orang-orang kafir yang sudah masuk Islam agar mereka murtad lagi. Tetapi ketika itu mentok ketika Abu Bakar mengatakan, saya tuh percaya Nabi Muhammad itu menerima wahyu, apalagi sekedar Isra dan Mi'raj, kata Abu Bakar Siddiq seperti itu. Jadi mereka tuh gegal curug lah saat itu ya, orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Mari Bapak Ibu perhatikan. Sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, itu adalah rentetan peristiwa Nabi dalam keadaan lemah sekali. Lemah sekali itu. Kemudian setelah Isra Mi'raj, Bapak dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun berikutnya Nabi disuruh, Nabi kan dapat oleh-oleh kan dari Isra Mi'raj itu, yaitu namanya salat. Nabi disuruh untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun setelah Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Bapak Ibu coba lihat. Ini saya ingin menjelaskan ya. Sebelum Nabi itu Isra dan Mi'raj,
rentetan peristiwa yang terjadi itu menunjukkan Nabi lemah, dihina, dibaikot, disakiti para sahabat kan begitu ya. Setelah Nabi mendapatkan oleh-oleh dari dari Isra Mi'raj yang bernama salat, kemudian Nabi disuruh untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa dan rentetan peristiwa di Madinah itu adalah peristiwa kemenangan. Tahun kedua menang Badar, tahun ketiga menang Uhud kan, menang Khaybar, menang tahun ke-6 menang perang Ahzab, bahkan puncaknya penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah itu. Bapak Ibu lihat peristiwanya. Sebelum Isra Mi'raj, rentetan peristiwa tentang kelemahan umat Islam, Rasul dan para sahabat. Tetapi setelah Isra Mi'raj, kemudian Nabi itu berhijrah dari Mekah ke Madinah, rentetan kemenangan demi kemenangan itu. Ini sangat berbeda rentetannya. Mekah itu adalah kisah du'afi Rasulullah, kisah tentang kelemahan Rasulullah. Wah, Bapak Ibu, bagaimana perjuangan Nabi 13 tahun menebarkan dakwah di kota Mekah. Dihina, para sahabat disiksa, dibunuh, dan lain sebagainya. Tapi ketika itu kita belum punya kekuatan. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Allah menyuruh Nabi untuk datang ke Madinah. Itulah dimulai kisah tentang sebanyaknya kemenangan sampai puncaknya peristiwa penaklukan kota Mekah itu. Nah, di sini Ustaz ada hal yang sangat indah sekali, Bapak Ibu sekalian. Apa yang menjadi benang pemisah antara kisah sebelum Isra Mi'raj dan kisah setelah Isra Mi'raj? Sebelum Isra Mi'raj adalah kisah tentang kelemahan, kekalahan. Setelah Isra Mi'raj, kisah tentang kemenangan demi kemenangan, puncaknya Futuh Mekah itu, penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kata dokter siapa namanya, Ali As-Salabi, seorang pakar sejarah terkemuka saat ini yang menjadi rujukan sarjana-sarjana Islam dalam membahas tentang sirah Rasulullah SAW. Masih hidup ya, dan setiap hari beliau sering ngasih ceramah di YouTube beliau. Namanya Dr. Ahmad As-Salabi. Beliau punya kitab sirah, Bapak Ibu, namanya namanya itu ensiklopedia sirah ya. Sangat sangat lengkap sekali. Beliau mengatakan, Ustadz, apa benang merah yang mengubah kisah kelemahan di Mekah menjadi kisah rentetan kemenangan di Madinah itu? Kata beliau, salah satu sumber kemenangannya itu adalah oleh-oleh yang Nabi bawa dari Isra Mi'raj. Apa itu Bapak Ibu? Salat itu. Itu ya. Salat Bapak Ibu sekalian. Walaupun salat ini kan nanti Bapak Ibu ketika Isra Mi'raj itu kan sampai dialognya berkali-kali ya, karena para nabi yang lain minta kepada Rasulullah untuk datang kepada Allah, minta dispensasi. Karena pertama Allah itu mewajibkan berapa kali? 50 kali ya. Yang ujung-ujungnya setelah dipangkas Bapak Ibu sekalian itu 5 waktu. Tapi saya tidak akan ceritakan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh-oleh dari Isra Mi'raj lah sebetulnya yang mengubah kisah kelemahan di Makkah selama 13 tahun menjadi rentetan kisah kemenangan di Madinah dalam jarak 10 tahun itu. Itu bersumber dari oleh-oleh yang Nabi bawa dari Isra Mi'raj. Apa itu Bapak Ibu? Salat itu. Ya. Itu salat Bapak Ibu sekalian. Makanya wajar Ustaz Adri ketika adzan berkumandang ada 2 kalimat yang meneguhkan tentang konsep ini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita melaksanakan sholat, mari kita meraih kemenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Ya kan? Kenapa 2 kalimat ini oleh Allah itu dipadukan menjadi sebuah syiar yang harus kita dengar minimal 5 kali dalam sehari, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah ingin terus menegaskan kepada kita, kalau seseorang ingin mendapatkan falah, perbaiki sholahnya itu. Perbaiki sholahnya. Maka biasanya Bapak Ibu, kekalahan orang itu pasti diawali dari keberantakan sholatnya. Bahkan kata siapa? Kalau kita lihat di surat Maryam itu, ketika orang memberantakan sholat, maka dia akan mudah menuruti hawa nafsunya. Maka segala kemaksiatan yang dilakukan itu berawal dari berantakannya sholat itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian,
Kisah Isra Mi'raj ini ingin menjelaskan kepada kita, sholat bukan sekedar kewajiban, sholat bukan sekedar kebutuhan, tetapi sholat adalah, Bapak Ibu sekalian, rencana awal kita untuk meraih kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan ini. Itu. Makanya Ustadz Adri ada sebuah kalimat, as-sholatu lahdoh mubarakah tugoyir majro hayatina. Sholat itu lahdoh mubarakah. Lahdoh itu sebentar saja. Hanya 10 menit, Bapak Ibu sekalian ya. Hanya 5 menit. Itu pun yang baru hijrah. Yang sudah senior biasa persekian detik ya. Sholat itu likum-likum gak. Hanya berapa saat saja, Prof. Tetapi tugoyir majro hayatina. Dia bisa mengubah semua episode kehidupan kita. Lahdoh mubarakah tugoyir majro hayatina. Sholat itu hanya beberapa saat saja, tetapi bisa mengubah semua episode kehidupan kita. Itu hebatnya sholat. Dan ini dibuktikan oleh Nabi ya ketika di Madinah setelah dapat oleh sholat, Bapak Ibu sekalian, kemenangan demi kemenangan di Madinah Nabi dapatkan. Tahun kedua saja sudah mendapatkan kemenangan besar, itu perang Badar. Setelah mendapatkan oleh-oleh bernama sholat itu. Bapak Ibu coba lihat di hadis yang sangat panjang, Ustaz Adri. Ada sebuah pengulangan yang sangat indah yang Allah sampaikan dalam hadis qudsi. Wali abdi masa'ala, wali abdi masa'ala, wali abdi masa'ala. Sampai 3 kali dalam hadis qudsi itu Allah ulang-ulang. Wali abdi masa'ala, wali abdi masa'ala, wali abdi masa'ala. Untuk hambaku apa yang dia pinta aku kasih. Untuk hambaku apa yang dia pinta aku kasih. Untuk hambaku apa yang dia pinta aku kasih, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya kepada Bapak Ibu, di hadis panjang ini, pengulangan 3 kali ini tentang bab apa? Tentang bab sholat, Bapak Ibu. Masya Allah. Seakan-akan kalau kita ingin mendapatkan semua yang kita inginkan, kata Allah dalam hadis qudsi yang panjang ini dari hadis Muslim, maka perbaiki sholat. Wali abdi masa'ala. Selama hambaku memperbaiki sholatnya, apa yang dia pinta aku kasih. Itulah hayya ala sholat, hayya ala falah. Maka ibu dan bapak sekalian, apa kata Qardawi? Idza turidu antugoyar, idza turidu antugoyar hayatak, wala ta'lamu aina tabda, ibda bis shalah. Jika ingin memperbaiki kehidupanmu lebih baik, tapi kita tidak tahu harus mulai dari mana, ibda bis shalah. Maka mulailah dengan memperbaiki sholat. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini bukan sekedar berbicara masalah keutamaan sholat, tetapi bagaimana mengubah kisah perjalanan dakwah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari peristiwa lemah menjadi peristiwa at-tamkin, kemenangan demi kemenangan itu. Karena Allah memberikan sebuah anugerah yang membuat siapapun ketika memperbaikinya anugerah ini, mengistiqomahkan bersama anugerah ini, kemenangan demi kemenangan akan dia dapatkan dalam kehidupan. Itu Bapak Ibu sholat. Makanya ada sebuah kalimat sangat indah, Ustaz Adri. Man aqama sholah, aqama hayatah. Wa man ta'akhara sholah, ta'akhara kulal hajah. Man aqama sholah, aqama hayatah. Wa man ta'akhara sholah, ta'akhara kulal hajah. Siapa yang mudah bangun untuk menegakkan sholat, maka dia mudah membangun segala kesuksesan, segala keberhasilan, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Dan siapa yang sering nunda-nunda sholat, maka dia sedang merencanakan segalanya tertunda. Siapa yang sering melambat-lambat sholat, maka dia sedang merencanakan segalanya terlambat. Itu kalimat disampaikan oleh para ulama terkait dengan manzilatus sholat ya, fi hayatil mu'min. Tentang kedudukan sholat dalam kehidupan orang-orang beriman. Sholat ini Bapak Ibu, peristiwa yang Allah turunkan dengan sangat luar biasa dalam sebuah peristiwa yang tidak akan pernah terulang dalam sejarah manusia, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang hanya bisa dipercayai oleh kedalaman iman kepada Allah sebagaimana imannya Abu Bakar Siddiq. Makanya apa kata ulama? Andaikan keimanan Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan keimanan semua umat Islam yang ada di dunia ini, maka Abu Bakar itu lebih berat, Bapak sekalian.
Ya. Coba Bapak Ibu lihat, ketika peristiwa perang Tabuk misalnya, kan perang Tabuk ini disebut dengan perang usroh, perang sulit Bapak Ibu. Di mana ketika musim paceklik, musim panas, umat Islam di Madinah harus berangkat ke Tabuk. Kan itu jauh Bapak Ibu, dalam kondisi sangat panas sekali. Ketika itu Rasulullah mengatakan apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, siapa yang ingin memberikan sumbangan untuk pembiayaan perang ini? Maka Abu Bakar Bapak Ibu diberikan semua hartanya itu. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk kamu dan keluargamu? Ketika memberikan semua harta ini, kata Abu Bakar, Allahu wa Rasuluhu. Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Coba, Bapak Ibu, ada nggak yang sehebat keimanan Abu Bakar ini? Mempercayai Isra Mi'raj yang ketika itu tidak ada yang percaya. Bahkan kata Ummu Hani, Rasulullah, kamu jangan cerita sama yang lain karena nggak akan ada yang percaya itu. Tapi Nabi menceritakan, malah tertawa-tawa orang-orang kafir Quraisy ketika itu karena dianggap mustahil dan Rasul itu gila. Tapi Abu Bakar mempercayainya. Ketika meminta Bapak Ibu sekalian bukti iman, yaitu membiayai perang Tabuk ketika itu, maka Abu Bakar berikan semuanya. Dan ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, Allah dan Rasulnya? Makanya wajar Bapak Ibu sekalian, andaikan keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan semua manusia di muka bumi ini, Abu Bakar keimanannya lebih berat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak dan Ibu, peristiwa sholat ini peristiwa yang sangat luar biasa karena dilatar belakangi peristiwa khariqul adah, peristiwa yang di luar nalar manusia untuk terjadi, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Diberangkatkannya Nabi dari Mekah ke Madinah, ke Baitul Maqdis, yang dalam kacamata orang-orang kata Imam Al-Qurtubi, kacamata orang-orang Arab itu 40 hari gitu ya. Apalagi ke Sidratul Muntaha sangat tidak mungkin dilaksanakan dalam satu malam, bahkan sedikit dari malam itu. Ini menjadi olok-olok orang-orang kafir Quraisy. Ini hanya bisa diimani oleh keimanan yang kuat kepada Allah. Lahirnya peristiwa itu, sholat itu dari peristiwa yang sangat luar biasa itu. Dan ketika Rasulullah mendapatkan oleh-oleh bernama sholat ini, bisa mengubah kisah kelemahan di Mekah selama 13 tahun menjadi cerita tentang kemenangan demi kemenangan 10 tahun di Madinah sampai puncaknya adalah penaklukan kota Mekah. Semua berawal dari oleh-oleh yang dibawa dari Isra dan Mi'raj, yaitu sholat. Maka Bapak Ibu, kesimpulan para ulama, tidak ada hikmah terbesar dari Isra Mi'raj kecuali satu. Ketika logika kita belum bisa mengerti, maka imani saja dulu. Apapun kisah tentang wahyu, ketika logika kita belum sampai, imani dulu. Nanti ilmu pengetahuan satu persatu akan mengungkap kebenaran wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat Bapak Ibu bukan sekedar kewajiban, tetapi dia adalah anugerah dari Allah untuk kita agar kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan ini. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kalau orang ingin memperbaiki semua kehidupannya, mulai dari sholat. Dan orang yang berantakan kehidupannya itu berawal dari berantakan sholatnya. Maka sholat bukan sekedar syariat, dia seakan-akan jadi penentu bagaimana kisah kehidupan kita di masa depan sangat bergantung kepada bagaimana apa kabar sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang sekarang putus sholatnya, memberikan kekuatan kepada orang yang sedang repot melaksanakan sholat gara-gara kelemahan fisik, dan memberikan keistiqomahan kepada orang-orang yang sedang memperbaiki sholatnya. Karena tidak ada hikmah terbesar dalam Isra Mi'raj kecuali tentang bagaimana kita melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin Ustadz Adri ya, karena saya kalau harus bercerita Isra Mi'raj pasti panjang banget. Karena waktunya tidak memungkinkan Bapak Ibu sekalian, hanya mengambil beberapa ibroh saja terkait dengan peristiwa ini untuk menguatkan keimanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Mangga Ustaz. Alhamdulillah, hatunun syukran jazakallahu khair Ustaz atas paparannya yang sangat inspiratif untuk kita semua. Ini sebuah bahasan yang sangat luar biasa
dan memang sangat esensial ketika kita membahas apa intisari yang harus kita ambil eh, pada peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW. Mungkin kita Iya, memang sering mendengar ya bagaimana perjalanan Nabi seperti apa. Pun kita pun banyak bisa betul. membacanya dalam berbagai macam literatur di internet begitu ya, perjalanan Nabi segala macam. Juga insya Allah kita semua ada di sini juga pernah barangkali membaca rangkaian hadis yang begitu panjang yang menceritakan tentang bagaimana pertemuan Rasulullah SAW dengan para nabi yang tadi Ustaz sampaikan. Namun memang yang Ustaz sampaikan tadi begitu penting bahwa apa yang bisa kita esensi yang paling kita ambil tentu itu adalah sholat. Dan satu yang sangat saya garis bawahi Ustaz dari Bapak Ustaz tadi adalah apa benang merah yang menjembatani yang dijembatani oleh Isra wal Mi'raj dari sebelum dan sesudah. Kita Betul. kita tadi menyimak bahwa Rasulullah pada sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj berada dalam posisi yang begitu lemah, Betul. manusiawi lah begitu saja. Sosok Iya. kemanusiawiannya itu betul-betul apa muncul pada saat itu. Dan Allah hibur dengan peristiwa Isra Mi'raj yang memberikan sebuah oleh-oleh atau warisan berupa sholat 5 waktu. Dan setelah itu muncullah berbagai macam apa namanya perjuangan yang lebih kuat, yang lebih motivated gitu ya, dan sehingga memunculkan banyak sekali kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Rasulullah SAW sampai tiba saatnya Futul Mekah Ustaz ya, alhamdulillah. Betul. Dan itu sebuah intisari yang harus kita ambil para hadirin sekalian. Jadi di saat kita katakanlah sedang futur, katakanlah ketika kita sedang lemah, dan kita mah tidak akan diberi hadiah Isra Mi'raj lagi kata kata Ustaz gitu ya. Udah aja Iya. kita langsung saja. Tapi Ustadz, eh, Halo. baik Ustadz Adri, tapi kita bisa Isra Mi'raj ya. Mi'raj kita adalah sholat. Makanya Oh iya, ulama mengatakan sholat mi'rajul mu'minin. oh iya. Ya, jadi Ustaz, punten tadi saya terputus. Jadi Iya. kalau kita sedang futur, para hadirin sekalian, Allah tidak akan mengislami rojan kita lagi, tapi kita ambil saja apa oleh-oleh yang diberikan Rasul Allah dari suami kita sendiri, yaitu sholat. Jadi perbanyak sholat kita, upayakan sholat kita adalah sholat yang senantiasa terbaik setiap saat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan yang luar biasa untuk kita dalam apa namanya selalu mendapatkan anugerah apapun yang luar biasa, terutama dalam kita mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat nanti. Semoga ridho kita sholat yang kita laksanakan. Itu barangkali Ustadz punten bila ya kalau lepat. Mangga silakan para jamaah sekalian jika ada yang akan bertanya boleh melalui tulisan atau mungkin boleh menyampaikan melalui audio, silakan mangga. Hmm. Sebelum ada pertanyaan, Ustaz, tapi saya ingin mencoba. Mungkin jamaah sudah Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha kayaknya Ustadz Adri. Oke, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Silakan. Ini Bapak Xiaomi 250 apa? Silakan. Oh. Iya. Silakan, ada yang bertanya kan? Boleh bertanya? Ya, ini Silakan, Bro. Oh, Dokter ini Pak Rudi. Dokter, ini Dokter Rudi, ini Masya Allah. Ini Barakallah Pak cantik Dokter. banget. Oh, dokter, Dok. Ya, tadi mengenai sholat ya merupakan hasil dari Isra Mi'raj. Memang kita yang disulitkan dalam melaksanakan sholat ini adalah khusyuk ya, Pak Ustadz. Betul. Yang khusyuk ini memang sangat berat sekali untuk kita, kadang dari hanya 5 menit tadi atau 10 menit, mungkin yang khusyuknya itu hanya berapa menit gitu. Apakah yang hanya khusyuknya aja yang dinilai oleh Allah misalnya hanya 2 menit, yang khusyuknya yang 3 menitnya, yang 5 menit tidak diterima atau gimana ya Pak Ustadz? Baik. Mungkin itu yang saya itu kan. Dan memang katanya sih untuk khusyuk harus bisa artinya dan sebagainya. Tapi kalau satu sholat untuk mengerti satu arti-artinya mungkin 4 rakaat itu mungkin beberapa menit ya Pak Ustadz. Mungkin kalau sendirian mungkin bisa ya, tapi kalau berjamaah mungkin kasihan jemaahnya ya, sampai menghitung Allahu Akbar, Allah Maha Besar dan sebagainya, semesta alam dan sebagainya, sulit sekali ya Pak. Maka Pak Ustadz gimana yang mengenai khusyuk ini? Sangat sedikit sekali waktunya, dan memang yang dinilai itu waktu khusyuknya atau memang 5 menit yang semuanya gitu. Baik. Jazakallah Pak Dokter Rudi ya.
Pertama, sholat ini memang satu ibadah yang tidak sama dengan ibadah yang lain, Ustadz. Kalau ibadah yang lain itu bisa kita tinggalkan gara-gara ada udzur syar'i kan. Saum bisa kita tinggalkan gara-gara sakit, sapar, bisa gitu Pak Dokter ya. Demikian juga zakat bisa kita tinggalkan gara-gara kita tidak capai nisab harta kita ya. Semua ibadah yang lain bisa kita tinggalkan gara-gara udzur syar'i. Kalau sholat tidak bisa. Kita mau sedang sakit, kita mau sedang sapar dan sebagainya, nggak ada keringanan meninggalkan sholat. Ini unik ya, berbeda dengan syariat yang lain bisa kita tinggalkan gara-gara udzur, kalau sholat tidak bisa. Ya, kondisi kita apapun harus melaksanakan sholat begitu ya. Tetapi Pak Dokter, sholat di dalam Al-Quran itu tempat kembalinya ada 3 ya. Pertama Sakor, kedua Wa'il, ketiga Firdaus. Allah terangkan 3-3 dalam Al-Quran. Sakor ini sebuah nama neraka ya, ismun min asma'in nar. Bagi siapa? Masalakakum fis sakor. Apa yang menyebabkan Anda masuk ke dalam sakor ini? Kata mereka, lam naku minal musallin. Ketika di dunia kami berantakan sholatnya. Itu yang pertama ya. Jadi ada orang yang tidak sholat, ada orang yang terputus-putus sholatnya, itu nanti tempat berpulangnya namanya sakor. Sakor ini adalah ismun min asma'in nar. Satu nama dari nama-nama neraka. Kenapa disebut sakor? Karena airnya itu mendidih. Bagi siapa ini? Lam naku minal musallin. Bagi orang-orang yang terputus sholatnya. Tempat yang kedua dalam Al-Quran itu dibahas di surat Al-Ma'un, yaitu wailul. Wail itu adalah wadi min asma min wail itu wadi fi nari jahannam min asfaliha. Wadi itu sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Namanya wail, Pak Dokter. Bagi siapa ini? Alladzina hum ang sholatihim sahun. Yang sholatnya lalai. Itu tempatnya adalah wail. Wail ini wadi fi nari jahannam, kata Ibnu Katsir, min asfaliha. Sebuah lembah di neraka jahanam. Bagi orang-orang yang sholatnya lalai, Pak Dokter Rudi. Itu tempat berpulang yang kedua. Yang ketiga namanya Firdaus. Firdaus ini, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, a'la wa awsatul jannah. Surga paling tengah dan paling atas. Bagi siapa ini? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Yang sholatnya khusyuk. Jadi kalau kita lihat 3 tempat ini, Pak Dokter, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali khusyuk. Kan begitu ya. Kalau kita terputus sholatnya, sakor. Kalau kita lalai sholatnya, wail. Kan begitu. Dua-duanya bukan tempat yang enak bagi kita. Satu-satunya pilihan adalah ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Satu-satunya pilihan kita adalah firdaus. Bagaimana sholatnya? Kata Al-Quran di Al-Mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Yang sholatnya khusyuk. Maka kata Qardawi, umat Islam tidak dikasih pilihan dalam sholat kecuali hanya satu, yaitu khusyuk. Pertama itu, Pak Dokter. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, maka khusyuk bisa kita maksimalkan dengan 5 cara. Nah ini sebelum kita nanti bahas yang tidak khusyuknya, Pak Dokter ya. Kalau kita melaksanakan 5 hal ini, kata Imam Al-Qurtubi, maka kita bisa meraih kehusyuan. Yang pertama adalah istihdorul qalbi, menghadirkan hati. Bahwa ketika kita melaksanakan sholat, ada Allah yang membersamai kita, yang melihat sholat kita, dan menilai sholat kita. Itu namanya istihdorul qalbi. Pak Dokter, ketika sholat sendirian misalnya, kira-kira yang dibaca apa Pak Dokter? Ketika sendirian. Mungkin cool series ya. Pas rakaat kedua, mertua datang ikut makmum. Kira-kira di rakaat kedua Pak Dokter baca apa? Surat apa? Rakaat pertama sendiri, mungkin kita baca kulhu ya. Rakaat kedua ada mertua, mungkin Pak Dokter akan beri ke Al-Baqarah ya. Karena ada orang yang kita hormati yang sholat bersama kita. Ada orang saja sholat kita akan lebih bagus kualitas sholatnya, apalagi ada Allah yang membersamai kita. Itu namanya, kata Imam Qurtubi, Pak Dokter, namanya istihdorul qalbi, menghadirkan hati. Artinya ketika kita sholat, rasakan ada Allah yang membersamai sholat kita,
yang melihat sholat kita dan menilai sholat kita. Yang kedua, Pak Dokter, kata Imam Qurtubi, bagaimana cara meraih kehusyuan itu? Yaitu al-fahmu lima'nal kalam, memahami apa yang kita baca dalam sholat. Ini memahami, Pak Dokter, bukan menerjemah. Tadi yang Pak Dokter lakukan kan terjemah ya, Allah Maha Besar, itu nggak boleh itu. Justru paham. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, sudah paham. Itu tuh Allah yang Maha Besar. Gitu. Maka orang tak mungkin bisa meraih kehusyuan kalau tidak paham apa yang dibaca dalam sholat begitu. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, Pak Dokter, kata Imam Qurtubi, bagaimana cara meraih kehusyuan itu? Yaitu at-ta'dimu lillah. Ta'dimu lillah itu kayak begini, Pak Dokter. Apa yang akan terjadi kalau kita diundang oleh presiden ke istana dan diajak ngobrol gitu? Pasti kan merasa gimana lah gitu. Dan sholat itu kita sedang menghadap Allah, Bapak. Ya kan? Itu sholat itu cara kita menghadap Allah, curhat kepada Allah, ke presiden saja mungkin baju kita yang terbaik dan lain sebagainya, apalagi menghadap penguasa alam semesta. Itu namanya ta'dimulillah. Makanya kata Nabi, perbaiki bajumu, pakaianmu ketika akan melaksanakan sholat. Karena Anda sedang menghadap penguasa alam semesta. Jangan sampai ketika kantor pakai jas, ketika ke masjid itu pakai sarung yang 5 bulan belum dicuci. Itu ya. Itu ya. Itu yang terbaik kan begitu ya. Karena kita menghadap Allah gitu. Kita menghadap manusia saja pakaian terbaik. Kenapa menghadap Allah pakaian seadanya gitu ya. Begitu. Itu namanya ta'dimulillah. Yang keempat, bagaimana cara kita bisa mendapatkan kehusyuan? Kata Al-Qurtubi adalah Pak Dokter, ar-roja wal khawf. Hadirkan harapan dan ketakutan. Harapannya, semoga sholat saya diterima Allah. Ketakutannya, saya takut sholat saya tidak diterima oleh Allah. Maka harapan ketakutan ini akan memperbaiki kehusuan sholat kita. Artinya bukan sekedar sholat, tetapi semoga Allah menerima sholat saya. Dan saya takut Allah tidak menerima. Itu namanya ar-roja wal khawf. Dan terakhir, bagaimana cara meraih kehusyuan? Nabi mengatakan, Sallu sholatan muwadda kepada Bilal. Sholatlah seakan-akan itu sholat yang terakhir yang kita lakukan. Harus merasakan setiap kita sholat itu yang terakhir. Maka dengan 5 cara ini, kata Imam Al-Qurtubi, kita bisa memperbaiki kehusyuan. Setelah kita, Pak Dokter, memaksimalkan ini, ada beberapa saat di mana kita tidak khusyuk, kata ulama, mafu anhu, itu dimaafkan oleh Allah. Karena betul kata Pak Rudi, Pak Dokter ya, mungkin tidak 100% kan, kita khusyuk. Tapi ketika kita memaksimalkan kehusyuan, ada beberapa momentum yang kita lalai, itu mafu anhu, dimaafkan oleh Allah. Kecuali Pak Dokter kalau kita tidak belajar naon khusyuk teh, bagaimana khusyuk teh gitu ya. Yang penting kita sholat saja. Itu nanti tergolong masuk dalam lalai. Tapi kalau sudah mencoba khusyuk, ternyata cuma 80%, 20%-nya loss gitu ya. Karena ingat belum dapat gaji Pak Dokter ya. Cicilan Gitu. belum ini, cicilan belum kebayar gitu ya. Itu dimaafkan oleh karena dalam ayatnya itu ang solatihim, ya bukan fi solatihim. Artinya ada di mana manusia itu tidak menjamin 100% khusyuk. Tetapi kalau kita mencoba untuk khusyuk, namun beberapa persennya kita tidak bisa, itu mafu anhu. Allah akan memaafkan. Berbeda dengan yang penting mah sholat gitu Pak Dokter. Nah, itu baru itu mah termasuknya lalai begitu ya. Nah, begitu. Mungkin itu jawabannya Pak Dokter, kata Dokter Amr Khalid ya. Seorang yang mencoba untuk khusyuk dengan mempelajari apa itu khusyuk dan memaksimalkannya, tetapi yang namanya manusia selalu ada loss-lossnya begitu, Allah akan memaafkan yang itu. Karena itu di luar kemampuan kita. Berbeda dengan orang yang penting sholatnya gitulah. Dek khusyuk dek itu ya. Maka orang di sini kategorinya lalai, dan kalau begitu tempat berpulangnya kata Al-Quran adalah wail. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, Pak Dokter. Baik, terima kasih Dr. Rudi Terima atas kasih. pertanyaannya yang memperdalam kajian kita pada malam hari ini. Ustaz, kalau saya tidak salah memahami, pernah mendengar juga bahwa perintah sholat itu, kalau semua rukun Islam itu, perintahnya itu melalui wahyu. Tetapi khusus lewat sholat itu memang spesial, istimewa, luar Spesial biasa. banget itu, spesial banget. Allah Iya. menyampaikan instruksinya tuh Betul, langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. betul. Itu memang saya juga tadinya mau bahas itu tapi
waktu pada Dan, dan juga Jazakallah Pak ternyata Andri untuk sholat, menambahkan itu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. dan juga sholat itu yang akan pertama kali nanti dihisab Ustaz. Jadi jika Betul, sholat betul, betul. gagal, maka yang lain pun mungkin akan menjadi sia-sia. Iya, Tapi itulah jika yang disebut sholat dengan imaduddin, tiangnya agama. Ketika nanti di akhirat, yang pertama akan Allah hisab itu sholat dulu. Ketika sholatnya sudah beres, amal yang lain akan dihisab. Tapi ketika sholatnya tidak beres, amal yang lain tidak akan dihisab. Maka dikatakan semuanya rusak. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan imaduddin, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. ini kemungkinan akan tema selanjutnya Ustaz bersama Ustaz insya Allah. Tentang Memang karena kalau ini Isra Mi'raj itu kalau bicara sejarahnya Ustaz, hadisnya banyak sekali dan panjang-panjang gitu ya. Cuma karena kita keterbatasan waktu, mohon maaf saya singkat-singkat saja tadi. Izin, saya ingat Prof. Iva mau bertanya, silakan Prof. Enggak, silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya pertanyaannya hampir sama tadi mengenai kehusuan. Karena kita harus memahami arti, jadi kan kita tidak banyak yang kita pahami artinya. Jadi sering nanti baca suratnya itu lagi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai Isra Mi'raj itu saya pernah membaca beberapa penelitian, ada yang dari Mesir, ada yang dari UI, ada yang dari SQ, itu diterangkan secara ilmiahnya itu mulai dengan energi kuantum. Nah, Tapi itu bagaimana? Tapi kebetulan saya tidak ikut terus ya dengan SQ itu. Jadi lanjutannya bagaimana belum ya? Karena Iya, itu betul. katanya kecepatannya ribuan kali dari kecepatan cahaya ya. Betul. Baik. Itu mungkin Prof? Mohon itu saja, mohon. Allah barakallah. Baik. Di Al-Quran ada sebuah kalimat yang sangat indah, Prof ya. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqrabus sholata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun." Jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk sampai Anda mengerti apa yang Anda baca dalam sholat. Ini apa ya? Para ulama mengatakan, Bapak Ibu sekalian, jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk sampai Anda mengerti apa yang Anda baca dalam sholat. Memang ini adalah ayat yang berbicara masalah ketika itu kan Allah sedang membangun syariat tentang haramnya khamr ya. Kan 3 tahap itu. 3 tahap. Maka ayat ini tahapan kedua sebetulnya. Sebelum khamr itu betul-betul diharamkan oleh Al-Quran. Kan tahapan pertama ada kebaikannya, ada keburukannya kan gitu dalam Al-Quran. Tetapi Homer itu keburukannya lebih banyak. Tahap kedua adalah kamu jangan sholat dalam keadaan mabuk sampai Anda mengerti apa yang baca dalam sholat. Ketika syariat ini sholat itu turun, maka itu otomatis itu berbarengan dengan ingin menghapus tentang kebiasaan minum Homer. Tetapi caranya tentang itu. Kan kita sudah ada sholat nih, tapi Anda tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Itu pelan-pelan ingin menghapus menghapus tentang tradisi mabuk. Kemudian di ayat yang terakhir di tahap ketiga Allah langsung larang tentang khamr itu. Tetapi kalau kita lihat al-ibrah bi umumil labdi dalam kajian ulumul Quran, kalau kita melaksanakan sholat dengan bacaan yang tidak kita ngerti, itu kategorinya mabuk. Tapi kata para ulama, bukan mabuk dengan khomer, bukan mabuk dengan mahdurat, dengan obat-obatan, tetapi mabuk dengan dunia. Terlalu sibuk dengan dunia, sampai kita tidak punya waktu mengerti apa yang kita baca dalam sholat itu, kata ulama. Kan bacaan sholat tidak banyak, Bapak Ibu sekalian ya. Dari takbiratul ihram sampai salam kan itu-itu saja. Tetapi karena kita mabuk dengan dunia, sampai tidak punya waktu mengerti saja apa yang kita baca dalam sholat itu. Nah itu ya itu sindiran dari para ulama terkait dengan kenapa sholat yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun sampai ada yang belum mengerti apa bacaannya gitu ya. Kayak Sami Allahu liman hamidah kan kita baca puluhan tahun setiap hari, tapi kalau ditanya apa artinya, walau alam bisawab gitu. Itu ya. Karena kita terlalu sibuk dengan dunia. Contoh lain misalnya Bu Prop ya. At-tahiyatulillah wassalawatu watthaibah. Itu kan doa tahiyatul akhir ya. Tahiyat akhir, tahiyat awal. Kita laksanakan sehari belasan kali selama puluhan tahun. Jadi ditanya apa artinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu.
Sebetulnya gampang, mudah, tapi karena kita dijebak dengan dunia, sampai kita tidak punya waktu mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Gitu. Makanya memang dari kajian ini, Bu Prof ya, kata para ulama, sholat itu nomor satu. Bahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholat, ibadah, hidup, mati. Sholat nomor pertama, dunia nomor ketiga, kan disebutnya itu. Seakan-akan ayat ini mengatakan sholat lebih penting daripada dunia yang kita miliki, kan begitu, Ustaz. Maka seharusnya Bapak Ibu kita punya waktu yang khusus bagaimana cara mengerti apa bacaan kita dalam sholat, begitu. Jadi sebelum bicara yang lain gitu Bu Prof ya tentang konsep apa syariat secara keseluruhan, maka yang paling prioritas adalah kita pahami dulu sholat kita bagaimana, kan begitu. Karena ini adalah tadi betul kata Ustaz Adri ya, dan lain seterusnya. Yang pertama dihisab dan seterusnya. Nah, Ustadz kan saya tidak banyak yang dipahami, sama cuma yang pondok pendek-pendek saja. Maka itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak terus belajar gitu kan Bu Prof ya. Kita mulai yang pendek-pendek, yang panjang-panjang kita pahami, karena memang ini menjadi kewajiban kita terhadap Al-Quran, memahami isi Al-Quran. Ketika kita semakin memahaminya, maka kata ulama, satu, memperbanyak hafalan Quran, seni menikmatkan sholat malam. Jadi ketika kita sholat malam, Ustaz Adri, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi itu enak ya. Ini mah sholat malam, kulhu lagi agak susah kayaknya. Dan yang kedua, Bu Prof kata ulama, barang siapa memahami Al-Quran itu menambah kehusuan dalam sholat. Satu, menambah hafalan Quran, seni menikmatkan sholat malam kita. Memahami Al-Quran, seni menghusukan sholat-sholat kita itu. Nah begitu. Jadi ini jadi apa yang Bu Prof tadi sampaikan, betul-betul menjadi motivasi buat kita untuk terus memahami bacaan sholat kita dan lain sebagainya. Terima kasih ya Prof. Terkait dengan itu, tadi saya ingin sampaikan Pak Prof. Seperti misalnya ada buku yang ditulis oleh Ustadz Agus siapa gitu ya, tentang Isra Mi'raj itu. Agus siapa ya? Mustafa. Mungkin Bu Prof juga pernah, karena ini populer sekali ya. Dia mencoba mengilmiahkan tentang Isra Mi'raj, tetapi teorinya justru saya nggak paham Bu Prof tentang kuantum itu. Tentang ilmu fisikanya bagaimana, karena beliau memang kalau nggak salah lulusan ITB ya, jadi paham banget tentang masalah teori kuantum. Agus Mustafa ini ada buku tentang Isra Mi'raj beliau. Saya mencoba memahaminya, aduh keterbatasan ilmu saya Bu Prof. Saya basicnya adalah syariat ya, ke tafsir. Jadi ketika memahami teori itu agak kurang ini. Makanya tadi tidak menjadi bagian bahasan saya bagaimana merasionalisasikan tentang Isra Mi'raj. Itu sudah banyak yang dilakukan dengan teori-teori tadi itu. Ya, tapi saya tidak bisa menyampaikan karena belum menguasai tentang teori-teori itu. Tetapi ternyata banyak pakar yang bisa melakukan itu ya. Tetapi bagi saya Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang belum kita pahami secara logika, imani dulu kalau itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ilmu pengetahuan akan membuktikan kebenaran-kebenarannya. Nah itu ya, mungkin teori-teori tadi akan menguatkan tentang kebenaran wahyu tentang Isra Mi'raj itu. Hanya itu bisa yang ditanggapi Bu Prof, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Jawaban dari Dr. Rudi ya, ini Ustaz ya tadi ya. Baik, terima kasih Ustaz. Kalau boleh juga saya izin menyimpulkan Ustaz, dari peristiwa Mi'raj itu di mana Rasulullah langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sholat itu adalah salah satu cara kita juga untuk sholat. Kita merasa bahwa saya pernah mendengar sebuah definisi tentang ihsan Ustaz, bahwa ketika ihsan itu adalah ketika kita sedang dilihat, kita sedang bertemu dengan Allah. Walaupun misalkan kita tidak sedang melihat Allah, kita harus yakin bahwa Allah sedang melihat kita gitu ya Ustaz ya. Jadi sholat itu adalah betul. Fa'ilam yaroka fa'innahu tarah. Masya Allah. Jadi sholat itu mi'rajnya kita lah, insya Allah miniaturnya mi'rajnya kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan saking luar biasa ya sholat itu akan menjadi sebuah primary key-nya, kuncinya bahwa ibadah-ibadah kita yang lain itu akan menjadi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholatnya gagal, maka ibadah yang lain pun tidak akan dihisab. Dan ini juga menyimpulkan bahwa alhamdulillah kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala hidup di negara Indonesia ya Ustaz ya. Jadi kalau di negara lain katanya tidak ada libur tuh, libur Isra Mi'raj, libur Nabi.
libur. Idul Fitri skill pun katanya tidak ada, Idul Adha pun katanya tidak ada katanya, walau alam saya nggak tahu saja. Iya. Tapi ternyata kalau misalnya saya boleh menarik satu benang merah, katakanlah kalau momen Maulid Nabi itu kita diminta untuk apa namanya? Hikmahnya kita mengingat bagaimana jasa-jasa Rasulullah, menumbuhkan kembali cinta pada Rasulullah. Dan kalau misalkan momen Isra Mi'raj ini adalah sebuah momen untuk kita mengevaluasi bagaimana sholat-sholat kita ya Ustaz gitu. Betul. Jadi Betul. untuk mengevaluasi bagaimana sholat-sholat kita. Jadi semoga sebelum Isra Mi'raj kemarin sholat kita baik, dan setelah Isra Mi'raj setelah kita mengevaluasi sholat kita lebih baik lagi gitu. Gitu Pak. Iya. Betul. Baik Ustaz, hatur nuhun. Syukran jazakallah khair materi yang telah disampaikan. Dan tadi mohon izin ada pertanyaan tentang seputar kehusuan dalam sholat, indikator kehusuan dalam sholat. Insya Allah nanti akan bertemu lagi dalam kajian pada waktu yang berbeda dan tema yang khusus tentang bab kehusuan sholat bersama Ustaz. Jadi insya Allah semoga Allah mudah. Baik Ustaz, sebelum ditutup karena kita sudah tiba di penghujung waktu kajian pada malam hari ini, mohon perkenannya untuk memimpin doa untuk kita semua dan juga tidak lupa doa untuk saudara kita di Palestina dan saudara kita di Sumatera Ustaz yang saat ini masih dalam kesusahan. Monggo Ustaz. Memang salah satu hikmah dari Isra Mi'raj itu kan adanya ikatan ideologis ya antara kita dan Nabi Ibrahim, antara Mekah dan Yerusalem ya begitu ya. Yang saat ini memang sedang menguji keimanan kita untuk bisa menjadi hamba Allah yang bisa membantu saudara-saudara kita ya, terutama ya sedang teraniaya di Palestina. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akhiri pertemuan indah malam hari ini dan sama-sama mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ar ya muqallibal qulub ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar. Di pertemuan yang indah ini disaksikan hamba-hamba soleh ahli surga ini dan ribuan malaikatmu. Kami langitkan doa-doa terbaik. Semoga Engkau yang maha baik mengabulkan doa-doa terbaik kami dengan pengabulan terbaik untuk memberikan kebaikan buat kami dunia dan akhirat. Kami mohon kepadamu ya Allah, hidayahi saudara-saudara kami yang saat ini masih berantakan sholatnya, masih terputus sholatnya ya Allah, hidayahi ya Allah. Kami pun mohon kepadamu berikan kekuatan fisik kepada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kerepotan untuk maksimal sholatnya gara-gara ada keterbatasan fisik ya Allah. Ringankan, mudahkan ya Rabb. Dan yang ketiga kami mohon kepadamu istiqomahkan hamba-hambamu yang saat ini sedang memperbaiki sholatnya ya Allah. Karena memperbaiki sholat itu sama memperbaiki kehidupan. Semua perbaikan hidup diawali dengan bagaimana cara kita memperbaiki sholat. Oleh karena itu ya Allah istiqomahkan bagi siapapun yang saat ini sedang memperbaiki sholatnya. Mudah-mudahan kami dan keluarga tercinta kami menjadi orang-orang yang muqimus sholat, orang-orang yang bisa menegakkan sholat, orang-orang yang betul-betul bisa menjadikan sholat sebagai bagian terpenting dalam kehidupan pasangan, anak-anak, dan orang-orang tercinta kami ya Allah. Jangan ada di antara keluarga kami yang berantakan sholatnya ya Allah. Jangan ada di antara orang-orang yang kami cinta tidak benar sholatnya ya Allah. Karena Rasul mengatakan pembeda antara kafir dan mukmin itu adalah dalam masalah sholat. Semoga keluarga yang kami miliki dan kami cintai adalah keluarga yang sangat indah dalam membangun ketaatan bersama-sama di puncak ketaatan bernama sholat. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana fi Aceh, fi Sumatera Barat, fi Sumatera Utara, fi Palestina, fi Suriah, wa fi kulli makan ya Allah. Allahumma aizal islama wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din wa damir suhyuniyah wa israiliyah wal yahudiyah al-muhtal al-ghasibin fi ardi Palestin. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf Bapak dan Ibu, guru-guru kami tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Atur nuhun Pak Ustadz. Bila Atur nuhun. Pak Sambi, Ustadz. Salah heran Prof Pak Zul, Ustadz. Masya Sehat-sehat Allah. Pak Prof, kangen Ustadz. Prof. Amin, amin. Ustadz. Nanti Pak umroh Ustadz lah, ini. sedang umroh lagi. Assalamualaikum. Pak, Tur nuhun Pak Ustad. Ya. sama-sama. Tur nuhun Pak Ustad. Tuh ada Nuhun, Dokter Pak Dadan, Ustadz. sampai nembe wangsul kamari sarang Dokter Dadan. Nuhun alhamdulillah Pak Ustad. Sehat selalu Pak Dokter. Amin. Panglehi alhamdulillah. Nuhun. Baik, Izin jamaah live Pak sekalian, Ustad. terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Amin ya Rabbil Alamin. dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbil Alamin. Tentunya Amin. semoga sholat kita lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.